Shalom semuanya, selamat datang Ibu. Selamat bergabung selamat bersama datang. kami di kelas digital, training kelas digital ya. Jumpa lagi bersama kami berdua, saya dengan Odilia dan yang ini. Desi Julia. Oke, mari kembali kita bertemu di edisi bulan September. Kembali kita membahas untuk beberapa platform digital. Untuk September ini kita akan lebih mengerucut kepada Facebook. Yeay. Ya, oke deh. Baik, sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu yang menonton kami lewat YouTube dan juga yang hadir di sini, yang belum follow akun kami, silakan follow untuk akun YouTube kami, Gereja Spasi Hermon, huruf kapital semua. Kalau Instagram @gereja_hermon, TikTok @gereja.hermon, dan Facebook Gereja Spasi Hermon. Yang belum follow silakan like, comment, and subscribe. Terima kasih untuk dukungan manisnya buat kami sehingga akun kami berkembang dan bisa berbagi lebih banyak kebaikan dan cinta kasih buat Bapak Ibu semuanya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih untuk dukungannya. Kita ketemu lagi dalam konten-konten berikutnya. Ya, sore ini kembali kita akan bertemu dalam kelas digital lebih mengerucut kepada Facebook, dan Facebook ini adalah platform digital pertama yang hadir untuk kita semua bisa berbagi banyak cerita ya, dan juga pengguna terbanyak dan terbesar di mungkin di Asia, khususnya Indonesia. Dan saya juga ingat nih Cici Modi, kalau Facebook itu kayaknya saya sudah menggunakan dari SMP ya, SMP atau SMA gitu. Nah, pokoknya di Facebook itu dulunya banyak teman ya, Cici Modi ya. Maksudnya kalau misalnya teman SD kita atau teman apapun itu pasti bisa nyarinya searchnya di Facebook. Karena namanya nama asli ya, Cici Modi dulunya. Betul, ya. Nah, kita berjejaring lah gitu ya, Cici Modi. Ya, Facebook sudah sekitar 16 tahun hadir di Indonesia. Ya, jadi Facebook jangkauannya cukup luas saat ini di Asia dan seluruh dunia, dan terbanyak adalah pengguna Facebook itu ada di Indonesia dengan segmen umur sekitar 20 sampai 40 50 tahun lah yang segmen umur pengguna Facebook ya. Jadi kebanyakan adalah kaum wanita. Ya. Kaum wanita. Tapi untuk itu kita jangan mau kalah, karena segmen umur dan genre pengguna Facebook adalah wanita. Mari kita manfaatkan itu untuk berjualan. Ya, jadi kita manfaatkan segala suatu fasilitas yang sudah disediakan bagi kita. Kita jangan sia-siakan, kita gunakan, kita optimalkan dengan yang kita punya sekarang ini. Ya. Baik, kita boleh lanjutkan di next berikutnya. Apa sih yang mau kita belajar tentang Facebook? Nah, sebelumnya Facebook itu mengeluarkan fitur baru nih, Cici Modi. Kalau dulunya kan hanya untuk add as friend ya. Ya, nah, Facebook untuk Facebook jaringan network untuk pertemanan dan berbagi kisah biasanya, berbagi curhat, berbagi foto, video. Nah, akhirnya sekarang Facebook itu merambah ke dunia marketplace. Ya. Nah, di Facebook itu ada fitur yang namanya Facebook Marketplace. Itu di mana Cici Modi? Ya, fitur marketplace yang ada di Facebook sekarang sudah merambah bukan cuma untuk satu jenis produk yang untuk dijual, berbagai macam produk bisa dijual ternyata, dan juga jasa juga bisa digunakan untuk berjualan di Facebook. Barang dan jasa ya, Cici Modi. Barang dan jasa, tapi harus hati-hati memang kalau kita masuk ke marketplace-nya Facebook baik sebagai pembeli atau penjual, memang harus lebih hati-hati dan lebih banyak melihat, mereview produk yang ditawarkan melalui marketplace, karena banyak juga penjual palsu gitu. Jadi harus lebih berhati-hati. Ya. Gitu. Nah, Facebook Marketplace sendiri adalah fitur e-commerce yang ditambahkan pada aplikasi Facebook. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menjual dan membeli barang dan jasa secara online melalui jaringan sosial Facebook. Nah, jadi menjual dan membeli ya. Menjual dan membeli. Cuman tipsnya lagi Bapak Ibu yang sering menggunakan Facebook, ada yang memang familiar lebih menggunakan Facebook, ada yang Instagram tapi lebih banyak
yang lebih banyak menggunakan Facebook itu harus lebih berhati-hati ketika banyak penjual yang menawarkan di marketplace dengan harga Rp1 atau harga yang murah, itu jangan terkecoh. Bisa aja yang tertulis itu cuma 1, tapi ketika melakukan transaksi pembayaran itu jauh kemana-mana ya. Jadi harus jangan gampang tergiur dengan harga yang tercantum cuman 1 atau 1.000 atau 5 1, 2, 3 gitu. Ya 1, 2, 3 itu hati-hati. Itu trik-trik. Ya. Oke, next. Nah, tips berjualan di Facebook Marketplace. Buat harga yang kompetitif. Ini kalau kita sebagai penjual ya. Iya, penjual. Foto produk yang menarik. Nah, sebelumnya itu juga sama aja ya di platform TikTok juga atau di platform YouTube. Ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat foto produk itu sehingga dari angle yang mana. Ya, jadi tampilannya, dari pencahayaannya juga dan dari kemasan packaging. Produk ya, packagingnya ya. Jadi harus memang semenarik mungkin untuk produk yang akan dijual. Ya, untuk menarik tidak perlu harus menggunakan kamera yang canggih. Kita manfaatkan saja dengan handphone kita, tapi bagaimana kita memanfaatkan sinar matahari sehingga pencahayaannya lebih original dan tidak membutuhkan banyak biaya. Zaman sekarang namanya lighting ya. Ya, lighting. Kita pakai dan sumber yang sudah Tuhan berikan kepada kita yang tidak terbatas dan free. Oke. Nah, selanjutnya pakai tag pencarian. Tag pencarian itu seperti mungkin perhiasan, seperti barang elektronik seperti itu, mungkin handphone, gadget. Ya, gitu. handphone murah atau seperti saya jasa mencuci sepatu, jadi lebih spesifik lebih kepada barang yang kita tawarkan. Betul. Selanjutnya berikan informasi produk yang lengkap. Jadi mendeskripsikan produk itu singkat dan lengkap ya, Cici Modi. Ya, deskripsinya memang harus lengkap dan sesuai memang dengan barang yang kita tawarkan. Jangan kita tulis produk yang kita tawarkan semuanya yang manis-manis tapi yang di produknya tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi memang harus lebih sesuai dan memang original. Speknya juga harus, misalnya kalau gadget speknya juga harus sesuai dengan, speknya benar-benar sesuai dengan yang kita mau jual. Selanjutnya, kalaupun makanan juga kita juga tulis ini bertahan untuk berapa hari misalnya. Atau penyimpanannya kalau di freezer mungkin untuk berapa, kalau di luar freezer berapa hari itu memang harus dicantumkan sehingga pembeli tidak merasa tertipu. Jadi kita harus deskripsinya harus benar-benar sesuai. Nah, kalau yang ini selanjutnya rutin memperbaharui daftar produk. Rutin di sini maksudnya kalau memang selama beberapa hari tidak ada yang chat messenger, tidak ada yang ini, kita harus memperbaharui produk tersebut. Maksudnya adalah memperbarui mungkin data, deskripsi produknya, fotonya juga dirubah seperti itu. Tampilannya ya. Tampilannya, oke. Nextnya responsif membalas pesan. Nah, jadi responsif membalas pesan ini adalah kalau memang kita berjualan, pasti kan ada yang mau tanya-tanya. Nah, kalau di Facebook Marketplace ini jatuhnya bertanya itu ke Messenger. Nah, jadi memang kita harus merespon pembeli yang memang bertanya kepada kita. Jadi harus memang responnya cepat, responnya juga harus yang memang sopan tentunya. Dan memang yang sekali lagi nih Cici Modi, berjaga-jaga dan berhati-hati ya Cici Modi ya. Betul. Kalau respon itu ada juga yang langsung komen di kolom komentar, tapi kalau harga biasanya orang nanya atau kita memberikan layanan kalau mau harga silakan DM atau Messenger atau zaman dulu ketika baru diluncurkan dia memakai istilah inbox. Kalau sekarang menggunakan aplikasi tambahan yang ketiga menggunakan Messenger. Iya. Selanjutnya bergabung ke grup jual beli. Nah, memang di Facebook itu ada grup jual dan beli ya, Cici Modi ya. Jadi kita harus join. Harus rajin mencari. Jadi kita tidak hanya
memasarkan di page, kalau Facebook bilangnya page, di page kita juga harus rajin bergabung dengan banyak grup jualan yang ada di Facebook. Mungkin ada yang belum tahu, silakan searching kalau di Facebook di atas tuh ada yang 0, yang logonya bulat itu kita searching aja grup mana yang mau kita bergabung. Betul. Misalnya ketika kita jual grup baju, itu banyak sekali grup. Saya bisa bagikan atau mungkin setelah ini kita bagikan beberapa grup yang kita bisa join untuk berjualan di sana. Selanjutnya tawarkan pembayaran secara COD. Nah, COD ini cash on delivery. Nah, biasanya sekarang ini konsumen itu memang bukan harus ya Cici Modi, memang mereka ingin memastikan praktis, dulu. Lebih Kadang-kadang praktis COD. Dan juga kadang-kadang pembeli ingin memastikan ini barangnya benar apa enggak. Iya, betul. Tapi ketika kita jangkauan penjualan atau area penjualan masih sekitar rumah kita, boleh. Kita pakai COD, kita mengantarkan dan kita langsung berkenalan dengan pembelinya. Kadang-kadang kalau melalui produknya. Kalau kita pakai platform untuk marketplace penjualan seperti yang oranye atau hijau, itu boleh kita pakai COD. Tapi ketika itu areanya sekitar lokasi penjualan di kita, luar kota misalnya. Kasihan juga sama abang-abang yang mengantarkan itu kalau COD. Oke, next slide. Nah, beberapa cara menjual produk di Facebook Marketplace. Nah, kayaknya Cici Modi ini harus ini ya. Login. Pasti Bapak Ibu semuanya sudah punya Facebook, akun Facebook ya. Karena dia sudah lama sekali pastinya hampir semua orang memiliki akun Facebook. Jadi tinggal login aja, tinggal masuk. Kalau belum di-upgrade, nanti ke Play Store di-upgrade akunnya. Kalau mau dibikin akun bisnis, bisa ke nanti ada pilihan untuk professional dashboard. Itu untuk akun yang ingin berjualan. Tapi kalau misalnya tidak berjualan tapi hanya untuk konten juga bisa pakai professional dashboard. Nah, ini mungkin kita menerangkan dulu ya Cici Modi baru nanti kita setelah slide. Nah, untuk cara menjual produk di Facebook Marketplace adalah yang pasti login ke Facebook. Kedua, klik icon Marketplace, itu pasti ada di Facebook Bapak Ibu. Deskripsikan mengenai produk yang tadi, singkat dan jelas untuk menggambarkan produk yang kita mau jual, unggah hingga 10 foto produk, upload 10 foto produk itu maksudnya kalau misalnya kita mau jual gadget, handphone kita memang harus di foto. Gitu. Dia bisa sampai 10 foto produk. Nah, kalau yang ini klik lanjutan dan klik terbitkan nanti mungkin akan dipraktekkan langsung oleh Cici Modi. Next slide. Next slide, thank you. Nah, sekarang kita mau lihat beberapa grup yang bisa kita gabung untuk berjualan. Saya bisa kasih beberapa, nanti Bapak Ibu boleh buka ke Facebooknya. Boleh buka ke Facebook beberapa grup yang cukup valid ketika kita mau bergabung. Ada beberapa yang saya rekomendasikan. Itu nanti klik di gambar yang bulat itu ya untuk klik grup itu. Rumah dagang online itu grup yang rumah dagang. Ketika kita mau menjual berupa produk ya, bukan barang, bukan jasa. Kalau barang itu kita bisa bergabung di beberapa grup, ada rumah dagang online, terus rumah live online perjuangan itu banyak yang nanti live. Orang berjualan secara live, secara langsung. Ya itu kita, kalau kita mau jualan secara live kita boleh bergabung di beberapa grup ini. Tentunya kita mesti minta izin dulu ketika kita bergabung. Ya ada yang melalui izin, ada yang langsung bergabung, ada yang nunggu dia terima baru kita bisa bergabung di grup-grup penjualan ini. Nah ini banyak sekali yang menjual rumah dagang online tadi ya, rumah live online perjuangan, rumah live online atau banyak sekali grup yang kita mau gabung ke sana ataupun grup-grup lain yang mau nanti dia akan tawarkan kepada kita ini yang 3 saya sebutkan ini memang saya sudah bergabung dan juga sudah pernah live di sana. Ya ini penjualnya lumayan banyak. Jadi kita memang harus ketika kita live kita
kita bagikan. Kalau kita mau cara live di Facebook, setelah kita live kita harus share sebanyak-banyaknya dan minta tolong penonton suka tap-tap layar atau like sebanyak-banyaknya. Jangan lupa kita menghimbau penonton kita untuk minta tolong tap-tap layar ya atau likes gitu. Jangan lupa juga ucapan terima kasih yang sudah bergabung. Ya, sudah ketemu Pak untuk beberapa grup yang saya sebutkan tadi. Itu untuk grup berjual barang. Tinggal misalnya grup, sudah Pak. Nah kalau kita mau jual barang boleh bergabung di grup itu. Kita tawarkan di sana situ banyak pembeli dan penjual. Jadi semacam pasar tapi secara online. Itu pasarnya online. Ya. Kenapa? Coba turun guys. Marketplace. Mau pasang iklan. Kalau pasang iklan langsung ke page-nya Pak Ferry silakan. Itu tinggal foto aja. Tinggal foto terus tinggal pasang iklan gitu. Misalnya iklan untuk menawarkan jasa keuangan mungkin. Ya bisa juga bikin kontennya dulu. Iya, harus hati-hati ketika ada yang menawarkan barang dan jasa ya Pak. Jangan langsung klik nanti terakhir Bapak disuruh membayar gitu. Jadi harus membaca dulu, membaca dengan seksama dan teliti apa sih yang mau dia tawarkan. Jadi hati-hati ketika muncul iklan ya, jangan terkecoh dengan harga murah yang RP1 ternyata itu ketika terakhir kita harus membayar 1 juta. Itu hati-hati itu, hati-hati. Kita lihat saja kalau di marketplace itu banyak penjual tapi banyak juga penjual yang palsu atau alias penipu ya. Jadi Iya, itu kan ternyata itu ya. Nah jadi hati-hati Pak, kembali diingatkan hati-hati untuk penawaran harga murah di marketplace ya, hati-hati sekali itu. Oh ya banyak, sekarang hampir semua platform digital juga banyak orang mencari-cari tidak sesuai ya betul. Jadi harus lihat review orang, wah ini reviewnya benar atau reviewnya penipu ya, itu kita jangan langsung klik, bayar tahu-taunya barang zong gitu ya, kosong. Tidak sesuai dengan yang dia deskripsikan. Iya betul Pak, itu pengalaman banyak sekali juga yang sudah mengalami seperti itu. Jadi kembali lagi prinsip kehati-hatian, kepo boleh tapi harus hati-hati ya. Untuk platform yang itu juga memang yang marketplace penjualan yang berwarna-warni itu memang juga harus melihat review pembeli ya. Yang orang yang sudah pernah beli. Ulasan. Kalau itu ulasannya apa dan lihat ratingnya atau bintangnya. Iya, ya, betul. Kita memilih yang 4,8, 4,9 atau 5 itu yang sudah pasti yang sudah direkomend dan sudah. Kalau cuman pembelinya hanya 6, jangan. Kalau pembelinya masih di bawah 6, wah itu hati-hati. Kadang-kadang itu mungkin mereka sendiri di antara mereka sehingga orang tertarik. Jadi itu hati-hati, lihat, baca lagi ulasannya, barang yang dijual dan deskripsinya sama apa enggak gitu. Dan lihat juga kota penjualnya di mana Pak gitu. Jangan sampai di Batam dia jualnya, Bapak adanya di Tangerang. Ongkosnya akan berkali-kali lipat ya. Hati-hati. Jadi harus banyak melihat dan meneliti ya. Harga bukan jaminan, harga murah itu bukan jaminan, tapi yang penting kita lihat kualitas dan toko ini benar enggak, amanah enggak gitu. Kalau di istilah toko online itu amanah. Gitu. Biasa orang bilang ini tokonya amanah, itu berarti boleh Bapak Ibu bertransaksi. Jangan amanah-amanah ya. Iya. Jangan kemana-mana tapi amanah ya. Ya. Kalau sudah mungkin ada yang pengalaman sudah pernah ya tidak sesuai ya itu
Oh ya iya, Oh iya, iklan itu memang harus harus bagus. menarik, Pak. Nah, jangan tergiur, Pak, dengan iklan. Ya kalau misalnya Bapak Ibu yang mau berjualan di Facebook, memang segmen pasarnya lebih banyak ke yang wanita ibu-ibu ya. yang memang banyak waktu di rumah untuk mengelola barang jualan. Ya. Itu kita manfaatkan, tapi memang harus kita juga lebih jujur dan original, lebih memang produk kita sendiri, deskripsinya jelas. Jangan khawatir bahwa berkat Tuhan pasti ada jika kita melakukan dengan cara yang baik dan benar. Nah ya. itu tadi Cici Modi, amanah. Amanah, betul sekali. Amanah. Ya, kembali saya juga ingatkan Bapak Ibu yang bergabung dengan kami secara onsite yang hadir di sini. Untuk 3 pemenang, kita sudah hampir mendekati akhir bulan September yang belum yang kemarin saya sudah kasih challenge untuk 3 orang pemenang. 3 orang pemenang, ajak teman-temannya untuk menjadi subscribernya akun YouTube kami, Gereja Spasi Hermon. Kemarin sudah ada 1, masih ada 2 lagi nih peluangnya, boleh bergabung, boleh ajak teman-teman sebanyak-banyaknya untuk menjadi subscriber kami. Pemenangnya akan diumumkan tanggal 29 September dan pembagiannya hadiah nanti di bulan awal Oktober. Jadi yang belum bergabung dan belum mengambil challenge itu, yuk cepet-cepetan ambil challenge ini karena kita menyediakan untuk 3 pemenang. Kemarin 1 calon sudah terlihat, rajin sekali itu merekomendasikan teman-temannya untuk menjadi subscriber Mon Hermon Church. Yuk ajak teman-temannya menjadi subscriber kami sebanyak-banyaknya. Dan hadiahnya untuk 3 pemenang akan diumumkan tanggal 29 September. Nah, saya sangat hadiahnya antusias berupa apa nanti hadir di tanggal 29 September dan 6 Oktober. Yuk, saya mari sangat antusias nih Cici mau mendengar kata-kata hadiah. Ayo, siapa sih yang nggak mau hadiah ya? Ya, ayo, mari silakan. Kalau yang secara online menuntut kami, boleh silakan rekomendasikan temannya, jangan lupa tapi info ke saya, info ke nomor kami 0811 1001 1285 sehingga kami tahu bahwa Bapak yang merekomendasikan teman-temannya. Kalau nggak dikasih tahu saya nggak tahu siapa nih gitu, akan sulit menentukan pemenang. Ya. Nanti tiba-tiba Desi lagi ya. Iya, tahu nama Desi padahal. Iya, hadiahnya asar ya, hadiahnya asar. Oke, yang belum silakan. Joki nomplok. Ya. Kenapa? Gimana Pak? Caranya? Caranya, Bapak kasih akun YouTube-nya kami, Gereja Spasi Hermon sudah follow kan? Sudah subscribe kan? Ya, sudah tanda lonceng. Nah itu kasih ke temennya berupa link subscribe ya gitu. Jadi followernya ini ya. Nah ketika dia sudah menjadi subscriber kami, silakan info ke nomor admin yang biasa Mon Hermon. Ya, itu tadi nama ini yang sudah menjadi subscriber, namanya ini gitu. Oke. Tadi yang 5 orang sudah. Nanti saya akan lihat notifikasinya akan ada muncul. Notifikasi di Cici Modi ya. Ya, notifikasi akan muncul di. Jadi nggak boleh bohong-bohong nih Bapak kalau, Ibu. Nggak bisa manipulasi, notifnya tidak muncul notifnya ya. Nggak ada. Kalau jujur notifnya akan muncul. Tadi ada 5 orang gitu yang menjadi. Oke, nanti saya akan mencatat. Wah, ini pemenang. Tiba-tiba nanti Desi bilang 10 nggak ada ya. Ya, ternyata prank ya itu. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek. Jangan ya Dek. Gak bisa yura. Iya. Jangan ya Dek ya. Kita anak Tuhan harus tetap berlaku baik dan jujur ya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Ya di YouTube. Ya. Sementara ini di YouTube ya. Sementara untuk YouTube, kalau Instagram sudah bulan kemarin. Facebook. Ya. Facebook nanti. Tergantung keputusan. Ya nanti minggu-minggu yang akan datang. Sekarang untuk YouTube. Untuk September ini untuk YouTube. Selain kita belajar tentang cara berjual di Facebook, kita juga memberikan tantangan atau challenge untuk menjadi subscriber kami. Jadi kita take and give. Ya, Bapak Ibu memberi saya juga memberi Bapak Ibu suatu tantangan tapi berhadiah. Untuk 3 orang ya, untuk 3 orang. Bukan 5 ya Cici Modi. Untuk 3 orang, ya, untuk 3 orang. Kalau 5 hanya nanti, 3 ya Bapak Ibu. 3.
Iya, sudah kan minggu lalu sudah ya, sudah hadiah dari saya. Ya. Oke. Kita waktu kita tinggal 5 menit lagi karena kita akan berlanjut ke sesi berikutnya untuk ibadah Praise and Worship Night. Nah, Bapak Ibu yang bergabung, yang menonton melalui YouTube, jangan lupa ikuti ibadah kami di hari Jumat di jam 6 sore ada ibadah Praise and Worship Night. Kita akan memuji dan menyembah Dia Sang Raja. Kita akan mengalami hadirat Tuhan dan lawat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu yang belum bergabung bersama kami secara onsite, mari datang kepada kami. Alamat kami di Ratu Plaza, Jalan Sudirman, Jakarta, lantai 1, Mount Hermon Church. Dengan Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Iya. Ada lagi penutup, silakan Ibu Desi memberikan tips-tips penting ketika menggunakan jempol-jempol. Ya. Nah, tips menggunakan Facebook yang aman dan amanah. Nah, yang tadi sudah ya Bapak Ibu. Nah, jadi memang di Facebook ini memang harus memang berhati-hati sekali lagi. Nah, berhati-hati, waspada dan berjaga-jaga karena memang produk yang ditawarkan itu pasti menarik, pasti fotonya bagus-bagus. Nah, pasti juga deskripsinya juga memang yang bagus, yang memang menarik seperti itu. Jadi memang harus berhati-hati. Nah, jadi memang harus ikut juga grup, join grup untuk berjualan barang dan jasa. Ya. Banyak sekali, bukan cuma yang 3 saya sebutkan, masih banyak grup banyak yang lain. Sesuai dengan yang mau dituju atau sesuai produk dengan yang memang kita kemampuan yang kita miliki. Ya, ketika kita menjualkan, misalnya mau menawarkan jasa keuangan, silakan gabung, cari grup finansial biasanya. Satu tips lagi dari saya, silakan Bapak Ibu ketika kita membuat akun secara berkala mengganti passwordnya. Ya, entah 1 tahun, 6 bulan secara berkala kita ganti sehingga hacker tidak mudah masuk ke akun kita. Sekarang banyak penipuan ya. Banyak hacker, banyak hack melalui WhatsApp dan juga Facebook terutama itu sering banget. Facebook, jadi kita secara berkala mengganti akun, secara berkala mengganti password Facebook ya. Dan jangan lupa untuk menulis secara manual karena daya ingat kita pun terbatas. Ya. Tulis secara manual di buku dan taruh di rumah. Ketika kita lupa, kita bisa menggantinya dengan mudah. Berguna juga itu untuk keluarga ya. Ya, nanti terjadi sesuatu dengan kita, keluarga bisa login untuk akun Facebook kita. Jadi ganti secara berkala akun password kita. Ya. Gereja Spasi Hermon Huruf Besar semua kan Pak Ferry sudah subscriber. Ya, nanti setelah ini kita konsultasi, silakan biaya konsultasinya masih tetap free. Kita akan lebih detail untuk apa yang menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu. Sudah? Biaya konsultasi gratis, tapi tetap kita memberikan hadiah. Ya, biaya konsultasi gratis, tapi hadiah tetap ada. Wah, kurang baik apa Mon Hermon ya? Gitu kan. Tetap ada menerima mujizat Bapak Gembala. Ya? Dengan Bapak Gembala. Bapak Gembala Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Oke. Iya. Ya. Ternyata waktu juga yang memisahkan kita. Iya. Rasanya untuk sore hari ini untuk batch pertama di bulan September. Sampai di sini untuk sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan di tanggal 12 dan 13 September. Masih tentang topik yang sama. Kita akan lebih mengerucut, mungkin lebih kalau misalnya kita live langsung dari akun Facebook Bapak Ibu masing-masing. Bagaimana ketika kita belajar untuk berhadapan dengan pembeli melalui live. Karena banyak sekali dari cara berjualan secara live. Banyak mendapatkan profit dan juga kita mau meningkatkan akun kita untuk FB Pro ya. Sekarang lagi trending banget untuk menjadi FB Pro. Kita harus meningkatkan untuk professional dashboard karena salah satu keunggulan untuk FB Pro tidak harus berupa video, berupa foto pun bisa kita akan mendapatkan gift. Kebetulan yang di sini Pak Ferry sudah FB Pro nih. Jadi, Pak Ferry sudah FB Pro, berarti akunnya sudah lebih dari 5 tahun ya Pak. Kalau FB Pro itu dia ada batas minimal
kita mau upgrade untuk profesional dashboard untuk pro, biasanya minimal 5 tahun akunnya. Ya, jadi, sudah lebih dari 5 tahun bisa. Jadi minggu depan udah cocok ini praktek. Iya, minggu depan kita praktek langsung untuk live dan juga salah satu keunggulan dari FB Pro itu tidak harus berupa kontennya, tidak harus berupa video, berupa foto pun bisa mendapatkan gift dari follower kita. Ya, nanti ada ketentuannya pasti kita belajar minggu depan ya. Ya. Sampai di sini sore hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan di tanggal 12 dan 13 September bersama saya dengan Odilia mau pamit untuk sore hari ini dan juga Desi Julia. Kita ketemu minggu depan. Selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati.